Selamat siang. Betul ini dengan Mbak Alifah? Iya betul, saya Alifah. Oke, Mbak Alifah tadi kesininya sendirian? Iya kebetulan aku tadi kesini sendiri. Naik motor? Iya naik motor. Udah makan belum? Tadi sih belum makan dari kos, cuman tadi waktu sampai kampus udah sempet beli jajan di kantin. Udah kenyang ya berarti. Mbak Alifah ini kesibukannya sekarang apa? Kalau kesibukanku sekarang ini ya cuma kuliah, terus ngerjain tugas gitu-gitu aja sih, yang basic-basic aja. Oke, berarti masih tadi kuliah ya? Iya. Seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Kabarnya hari ini gimana? Hari ini alhamdulillah aku baik. Kalau hari-hari ke belakang? Hari-hari kebelakang mungkin aku sempet homesick, sempet Iya. sedih karena aku udah sebulan lebih nggak pulang. Soalnya ibu bapakku lagi di luar kota, jadi aku nggak bisa pulang ke situ aja. Terus ngerasa homesick itu homesicknya ringan atau parah? Sempet parah sampai yang nangis banget gitu, sempet beberapa hari berturut-turut tuh sempet nangis karena homesick. Cuman ya mau gimana lagi, jadi ya udah aku cuma bisa melampiaskan ke nangis itu tadi. Terus apa yang Mbak Alifah lakukan? Kayak misalnya kan ngerasa homesick terus nangis kan, nah itu buat keluar dari lingkaran homesick itu apa yang Mbak Alifah lakukan? Biasanya aku diajak sama temen kosku buat jalan-jalan gitu, biar apa kayak healing lah istilahnya. Terus biasanya aku nonton drakor, nonton film gitu, terus nonton acara-acara Korea gitu. Dan itu apa ya, bisa mengurangi homesicknya Mbak Alifah? Iya lumayan bisa. Terus biasanya juga diselingi video call sama ibu bapakku yang di luar kota itu. Berarti Mbak Alifah ini udah teleponannya setiap hari apa? Nggak setiap hari sih, cuman biasanya ibuku yang nelfon aku, biasanya aku yang nelfon ibuku gitu, cuman nggak setiap hari. Kalau ada waktu-waktu kosong aja. Tapi masih kayak random gitu, kayak masih ngabarin gitu kan, selalu ngabarin kayak kalau ngabarin lewat chat tiap hari. Oke. Terus apa lagi? Mungkin ya hari-hari belakang selain homesick yang mungkin mengganggu keseharian Mbak Alifah gitu. Mungkin kemarin aku sempat sedih sih, soalnya aku sama kelompokku itu belum sempat presentasi salah satu matkul karena kita salah lihat kelompok gitu loh. Jadi kita miscommunication, jadi kita pikir kita kelompok 9 tapi ternyata kita kelompok 7 dan waktunya presentasi di hari itu, jadi kita nggak ada persiapan apa-apa. Terus sama dosennya ya udah nilainya dibikin 0. Terus itu aku kan orangnya nggak seterbuka itu sama ibu bapakku, jadi kalau misal kayak gitu tuh aku nggak cerita. Jadi ya udah aku simpen sendiri aja, soalnya aku juga takut ngecewain mereka gitu. Terus dari nilai yang tadi ada apa ya, kayak mungkin Mbak Alifah bikin perencanaan baru gitu, kayak kedepannya biar nilaiku nggak nol lagi nih gitu. Untuk kalau yang di matkul ini aku sama teman kelompokku mau nyoba menghubungi ibunya biar siapa tahu ada tugas pengganti buat presentasi itu, cuman masih belum. Cuman buat kedepannya juga aku belajar lain kali aku harus lebih teliti lagi kalau membaca nama kelompok gitu supaya nggak kejadian lagi. Ya, berarti nilai nol ini cukup bikin Mbak Alifah down ya, Iya, soalnya sempet. bisa bikin ulang matkul juga kan, kayak was-was gitu ya. Terus Mbak Alifah sama kelompoknya sendiri itu gimana koordinasinya gitu, kayak apa ya, kan tadi udah menghubungi dosen, nah terus kayak koordinasi ke depannya buat mungkin ada tugas pengganti gitu misalnya, nah perbaikan koordinasinya biar hal ini nggak keulang lagi gitu. Perbaikannya ya semoga komunikasinya kita itu lebih baik lagi lah, soalnya sebelumnya itu kita bener-bener udah bikin grup, cuman grupnya tuh sepi, nggak ada bahas tugas sama sekali gitu loh. Jadi mungkin kedepannya semoga kelompokku lebih
lebih giat lagi lah komunikasi terkait tugasnya gitu, biar nggak teledor lagi, biar nggak lalai. Ya. Tapi Mbak Ali itu sama temennya itu nggak ada masalah dari luar kan, kayak misalnya gara-gara tugas yang nol ini gitu terus tiba-tiba jadi bermasalah hubungannya Mbak Ali sama temennya. Alhamdulillah enggak. Oke, berarti tadi pertama homesick ya yang menunggu, terus dapat nilai nol ini tadi. Nah, dari kedua masalah ini, apakah Mbak Alifah sudah berhasil kayak menemukan solusi atau mungkin cari apa ya kayak peredaman emosi gitu? Kalau untuk yang homesick sendiri, paling aku cuma pelayannya ke healing, nonton drakor gitu-gitu. Soalnya kalau homesick itu kan emang kita bener-bener, aku pengennya tuh bener-bener pulang gitu loh, cuman kan belum bisa. Jadi ya pelariannya untuk sementara itu ya ke healing, drakor gitu-gitu. Kalau untuk yang nilai itu mungkin yang mau diperbaiki itu komunikasi kelompoknya sama kelalaian diriku sendiri, itu yang mau diperbaiki. Ya, terus dari yang nilai nol ini tadi, apakah Mbak Alifah terus dapat kayak insight baru, oh berarti yang perlu diperbaiki dari diriku itu yang begini ya Mbak Alifah udah dapat. Nah itu terus dari itu Mbak Alifah dapat kayak cara buat solusi gitu, cara buat menyelesaikan masalah ini. Solusinya mungkin aku nyatet ya, kayak aku harus baca nama kelompoknya, terus langsung aku catat. Terus kalau bisa aku langsung bahas sama kelompokku secepatnya gitu loh, biar nggak lupa gitu-gitu. Ya di kuliah itu kan ya biasanya jadi mahasiswa kan memang harus aktif ya, inisiatifnya juga harus besar. Nah kalau di kelasnya Mbak Alifah sendiri kan pastinya ada ya kayak mungkin beberapa anak yang aktif gitu, kayak aktif bertanya, terus aktif materinya juga dia itu cepet nangkep gitu. Nah Mbak Alifah kan pasti punya temannya kayak gitu. Nah, selama di dalam kelas nih ya Mbak Alifah mengamati dari anak-anak yang aktif ini, apa yang Mbak Alifah dapat kayak dia itu bisa jadi pinter itu gimana sih gitu, kayak Mbak Alifah mengamati nggak? Aku ngamatin Devi sama Mas Devi, itu salah satu teman yang membuat aku kayak aku harus jadi kayak mereka gitu. Jadi tuh mereka tuh balance gitu loh, mereka tuh kadang tuh main tapi tugasnya mereka tuh juga jalan, terus mereka juga aktif bertanya di kelas. Terus kalau misal kan aku udah pernah sekelompok sama mereka ya, jadi mereka itu kayak walaupun kerjanya santai tapi tetap tepat waktu gitu loh ngumpulin tugasnya. Jadi kayak mereka tuh gupui tugas tapi nggak terlalu gupui, kayak santai gitu loh, pokoknya enak Ya. Terus berarti Mbak Alifah udah dapet kayak kan Mbak Alifah tadi udah mengamati ya kayak mereka itu bisa balance gitu waktunya. Nah Mbak Alifah apakah juga mengamati kayak gimana sih cara mereka itu bisa menjadikan kehidupan mereka itu balance gitu antara main sama kuliah gitu? Apakah Mbak Alifah kayak dapat suatu pandangan baru gitu dari temen itu tadi? Mereka itu kalau misal ada waktu senggang itu mereka nyempetin buat belajar gitu, makanya mereka bisa aktif di kelas, aktif bertanya, terus aktif ngerjain tugas gitu. Nah itu kan ya bisa dari anak-anak yang pintar itu tadi kan, terus karena keahlian mereka buat manajemen diri sendiri, terus pada akhirnya bisa kayak membuat diri mereka keunggul gitu kan di akademiknya gitu. Nah jadi karena Mbak Alifah sudah mengamati temannya tadi, Mbak Alifah sekarang mungkin punya atau menyusun gitu kayak cara baru yang bisa bikin Mbak Alifah itu terdobrak dalam hal akademiknya gitu, kayak dari pengamatan temannya tadi. Mungkin mulai sekarang aku kalau bisa, kalau misal ada waktu senggang itu aku sempetin buat belajar, terus buat belajar materi kayak nge-review materi yang udah lewat atau belajar materi baru, biar aku di kelas itu bisa aktif bertanya, terus ngerjain tugasnya juga bisa lebih gampang. Itu udah diterapin? Untuk saat ini belum. Tapi Mbak Alifah punya keinginan buat menerapin ya. Nah mungkin tadi yang Mbak Alifah udah sebutin itu bisa untuk diterapin untuk menghilangkan atau meredam, meminimalisir
yang masih mengganjal di hatinya Mbak Alifa tadi, yang dapat nilai 0, terus sama homesick ini tadi itu juga ada hubungannya, karena dengan bisa belajar lebih rajin itu nanti bisa mengurangi rasa homesick kita gitu. Kayak misalnya kalau kita belajar kan nanti apa ya, kita dapat pengetahuan baru, nah itu kan biasanya pengetahuan baru itu bikin kita makin penasaran. Nah itu nanti bisa Mbak Alifa alihkan ke misalnya ke perpus gitu, terus nyari buku-buku baru untuk menjawab rasa penasarannya Mbak Alifa gitu. Nah, jadi cara yang udah dipikirin Mbak Alifa tadi udah banyak banget manfaatnya, mungkin buat kedepannya bisa untuk diterapkan. Nah untuk permasalahan tadi udah clear ya, terus ada lagi nggak yang mengajar? Untuk saat ini udah cukup. Oke, berarti itu saja, tadi udah disebutin masalahnya dan udah clear juga, udah ada solusinya. Nah mungkin bisa diterapin. Untuk dalam seminggu ini ya diterapin, coba diterapin. Nanti kalau misalnya Mbak Alifa ada kemajuan atau mungkin mau coba konseling lagi, Mbak Alifa bisa menghubungi saya. Nah, buat lihat kemajuan gitu, lihat kemajuannya kayak gimana gitu, bisa menghubungi saya. Dan terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu dan menyempatkan apa ya, kayak bisa datang ya, mau bercerita dan menyempatkan waktu untuk bisa datang ke ruangan konseling ini. Terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih buat Mbak Syafa bisa dengerin ceritaku dan ngasih solusi buat aku. Dan semoga cara-caranya tadi ampuh ya buat meredam masalah yang dimiliki Mbak Alifa.